Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Harima akan menjelaskan materi tentang psikologi pengukuran evaluasi dalam pendidikan. Langsung saja masuk ke materinya ya. 1. Konsep dasar evaluasi hasil belajar. A. Pengertian evaluasi dulu. Evaluasi pendidikan diartikan sebagai suatu proses atau tindakan untuk menentukan nilai segala sesuatu sedalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. B. Fungsi evaluasinya. Fungsi evaluasi terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama siswa, yang kedua pendidikan dan pelajar, yang ketiga organisasi. Saya jelaskan ya. Siswa yaitu mengetahui keberhasilan belajarnya, digunakan sebagai motivasi belajar dan memberi pengalaman belajar. Yang keduanya pendidikan dan pembelajaran, menyeleksi siswa guna meramalkan keberhasilan studi siswa yang bersangkutan pada tahun berikutnya, mengetahui sebab-sebab kesulitan belajarnya, pedoman guru dalam mengajar, mengetahui metode yang digunakan dalam mengajar, dan untuk menempatkan posisi siswa dalam kelasnya gimana. Terus yang ketiga ya, organisasinya. Organisasi lembaga yaitu mempertahankan standar pendidikan yang digunakan, menilai ketepatan kurikulum, dan menilai kemajuan sekolah yang bersangkutan. Lanjut, alat-alat yang dapat digunakan untuk kegiatan evaluasi hasil belajar dengan teknik tes yaitu sebagai berikut. Yang pertama, performance test atau tes perbuatan. Yang kedua, verbal test atau tes verbal. Saya jelaskan ya. Performance test atau tes perbuatan. Tes perbuatan atau performance test merupakan bentuk tes yang diberikan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan testi. Dalam tes ini, testi ditugas untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan tertentu seperti yang dimaksud tester. Yang kedua, verbal test atau tes verbal. Tes verbal merupakan jenis tes yang jawabannya diharapkan dari testi berupa uraian dalam bentuk bahasa. Bahasa yang dinyatakan dalam bentuk bahasa tulis dan bahasa lisan. Dengan demikian, tes verbal tulis misalnya, siswa diminta membuat karangan tentang pengalaman libur semester. Sedangkan tes verbal lisan yaitu siswa diminta menjelaskan pengalaman liburan semesternya di depan teman-teman satu kelasnya. Lanjut. Proses evaluasi hasil belajar teknik non-tes dapat menggunakan beberapa cara seperti wawancara atau interview, pengamatan atau observation, dokumentasi dan angket atau questionnaire. Terus, penggunaan teknik pemeriksaan dokumen dalam kegiatan evaluasi memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu biaya relatif murah, terus memungkinkan untuk diadakannya penelitian terhadap hasil-hasil temuannya, dan data yang terkumpul lebih banyak. Terus ada kelemahannya ini, yaitu pertama, data yang diperoleh biasanya bias itu artinya lebih ke cepat gitu. Nah, terus data yang diperoleh merupakan data acak sehingga memerlukan waktu lagi untuk menyusun dan mengolahnya. Terus yang kedua, pengukuran hasil belajar. Dalam proses belajar mengajar, pengukuran dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Pengukuran hasil belajar umumnya menggunakan tes sebagai alat pengukur. Contohnya, untuk mengukur keberhasilan proses belajar IPA yang diikuti oleh 10 orang siswa dilakukan tes dengan jumlah 10 soal dengan hasil sebagai berikut. Lanjut. Sementara angka-angka yang dicapai siswa pada tabel di atas merupakan contoh skor hasil pengukuran yang berupa angka. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.